mulia? Ya, saya sedang memperhatikan botol-botol yang ada di depan saya. Saya jadi berpikir, sebuah botol kalau diisi dengan air putih seperti ini, harganya mungkin sekitar 3-5 ribu rupiah. Kalau diisi dengan jus, harganya bisa lebih mahal, mungkin belasan ribu. Kalau diisi dengan madu, bisa lebih mahal lagi, mungkin bisa puluhan ribu. Apalagi botol itu kalau diisi dengan parfum atau minyak wangi, mungkin harganya bisa sampai jutaan. Tapi kalau botol itu diisi dengan air kotor, apalagi air got, nggak ada harganya. Nggak ada orang yang mau, bahkan pengen cepat-cepat kita buang ke tempat sampah. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah Jane Dominic Bowlby. Mungkin tidak banyak dari kita yang tahu tentang namanya. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah terkenal dari Prancis, Elle. Pada tahun 1995, Jane mengalami stroke berat dan selama 20 hari tidak sadarkan diri di rumah sakit. Ketika Jane sadar, dia merasakan tubuhnya tidak berfungsi sama sekali, tetapi pikirannya sepenuhnya sadar. Namun Jane menggunakan waktu hidupnya dengan sangat bijaksana. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Orang yang mungkin tadinya aktif, tiba-tiba terjebak di dalam dirinya sendiri. Sehingga dia mengatakan penyakitnya adalah lock-in syndrome. Pikirannya sadar terjebak di dalam tubuh yang tidak bisa berfungsi. Benar-benar terbatas, hanya bisa menggerakkan beberapa gerakan dari lehernya dan hanya bisa mengedipkan mata kirinya saja, karena mata kanannya terpaksa dijahit akibat iritasi. Namun Jane menuliskan buku memoarnya sendiri yang menceritakan kisahnya sebelum dan selama dia menjalani penyakitnya ini. Cara Jane menuliskan memoar bukunya sangat unik. Jane hanya bisa mengedipkan mata kirinya, sehingga itulah satu-satunya cara dia berkomunikasi dengan dokter, dengan perawat, dengan keluarga, dengan teman-teman orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu akan ada seorang yang menyebutkan huruf demi huruf kepadanya. Dan jika memang itu huruf yang dimaksudkan oleh Jane, Jane akan mengedipkan mata, kling, sampai akhirnya huruf itu membentuk sebuah kata. Kata membentuk kalimat, kalimat membentuk paragraf, dan paragraf itu memenuhi halaman demi halaman sampai akhirnya buku tersebut tercipta. Namun sayangnya, 2 hari setelah buku tersebut dipublikasikan, Jane meninggal dunia pada tahun 1997. Di dalam bukunya tersebut, Jane menuliskan penyakitnya seperti lock-in syndrome, seolah-olah terjebak di dalam botol karena pikirannya sepenuhnya sadar, tetapi tubuhnya tidak bisa berfungsi sama sekali. Saya juga teringat dengan almarhum papa saya, Pendeta Markus Tan Suryanto. Di dalam semasa hidupnya, beliau juga tidak selalu mengalami kesehatan yang baik. Bahkan komplikasi dengan penyakitnya sudah sangat parah. Walaupun duduk di kursi roda, tetapi beliau tetap setia melayani. Bahkan beliau punya cita-cita, kalau Tuhan izinkan, dia akan tetap melaksanakan tugas sampai mati mungkin di mimbar ketika mengabarkan Injil. Kisah seperti Jane dan papa saya bisa memotivasi kita yang masih hidup saat ini. Ya, mungkin saat ini kita di PHK. Ya, mungkin saat ini kita mengalami kesulitan ekonomi. Ya, mungkin saat ini tidak ada klien bagi kita. Ya, mungkin saat ini tidak ada orang yang mengorder barang-barang kita. Ya, mungkin saat ini keluarga kita tidak harmonis. Ya, mungkin saat ini kita mengalami kesulitan. Tetapi di dalam bukunya, Jane menuliskan, aku akan sangat berbahagia jika saja aku bisa menelan ludahku sendiri. Coba kita lakukan. Kita semua masih bisa menelan ludah kita sendiri. Kita semua masih punya tubuh yang sehat. Kita semua masih bisa punya tangan yang kuat. Kita semua masih punya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayo kita gunakan waktu hidup kita ini bukan untuk mengasihani diri sendiri. Mari kita jadi pemenang. Jangan kita jadi pecundang. Jangan hanya kita mengeluhkan masalah kita. Karena Alkitab kita berkata di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan gemetar. Karena aku Tuhan Allahmu yang akan berjalan menyertai engkau.
Dan lagi kemudian di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Alkitab berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam perjanjian baru juga diulangi janji yang memantapkan hidup kita sebagai jaminan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Jadi ayo, kita semua manusia seperti botol-botol ini diciptakan sama. Yang membedakannya adalah kita sendiri, sifat kita, hati kita. Bagaimana kita akan menjalani hidup kita untuk mengisi botol-botol hidup kita. Apakah kita akan mengisinya dengan air putih saja seperti ini? Atau kita akan mengisinya dengan jus? Atau kita mau mengisinya dengan madu? Atau bahkan kita mau mengisinya dengan parfum yang wangi? Tapi tentunya kita tidak mau mengisinya dengan air kotor seperti ini. Waktu-waktu ini mari kita gunakan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan dan firman-Nya yang bisa membuat kita mengisi hidup kita menjadi sesuatu yang berguna. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.